Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat Aisyah dan tarawih yang dirahmati Allah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan puasa tadi hari dan telah berbuka, dan diberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap hayunan langkah itu menjadi amal yang akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat manusia segala ilmu dan segala aspek kehidupannya. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbuka puasa dan bagaimana dengan bersahur. Semua tatanan kehidupan itu, jikapun kita berada di dalam kegelapan malam yang sangat gelap, maka pada saat kita berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasul mengibaratkan lailuha kanahariha, malamnya itu terang benderang. Seseorang yang berpegang teguh kepada manhaj yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dia tidak akan pernah tersesat walaupun berada di tengah kegelapan malam. Ini merupakan salah satu nikmat pada saat baginda Rasulullah diutus ke atas muka bumi ini dan sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kelak kita umatnya diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Pada saat nanti di hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, kita akan mencari yauma nashhadu kullu nafsin, bahwasanya pada saat itu, pada saat kita dibangkitkan nanti di hari akhirat, bahwasanya kita akan menjadi saksi dan akan meminta kesaksian baginda Rasulullah SAW bahwasanya kita sebagai umatnya. Maka oleh sebab itu, pinta saya kepada Allah agar semua yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga akan diberikan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut, sehingga kita tidak akan pernah haus selamanya pada saat setelah disuguhkan air dari telaga Kausar oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ceramah tarawih itu tidak lama. Kalau subuh kita tadi hampir syuruk selesainya, kalau ini hanya sekitar 15 menit. Mukadimah sudah 5 menit, tersisa waktu 10 menit. Inilah enaknya ceramah tarawih, ya. Tidak lama-lama, tapi kalau subuh itu memang lama. Karena apa? Karena itu penuh dengan mau'izah, mendengarkannya orang khusyuk sambil tidur, ya kan? Tidak dengan ceramah tarawih. Ceramah tarawih tidak ada yang tidur. Kenapa? Karena semua sudah segar, semua sudah merasakan kolak, ya kan, es campur, air kelapa, semua sudah perutnya sudah malian, kata orang Arab. Sya'ban katanya, ya, bukan syab'an, Sya'ban kata orang.
Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang memang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Ramadan itu jarang dipahami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Barusan saya melintas pas azan tadi, melintas miris, ya, miris dan sedih rasa hatinya. Kenapa? Baru 11 ya hari ini ya, 11 Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak semua penuh di kafe, sudah mulai bukber. Padahal bukber itu biasanya 10 terakhir, tapi Ramadan kali ini lebih cepat bukbernya. Kemana orang tuanya? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah orang tuanya tidak pernah mengajar anaknya bahwasanya hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ya, di dalam Musnad Imam Ahmad itu disebutkan bahwasanya qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan ini merupakan inti ceramah Rasul kepada para sahabat. Rasul nggak banyak-banyak ngomong kepada sahabat, akan tetapi eksplorasi bagaimana para sahabat itu memahami makna yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, itu yang dahsyatnya luar biasa. Pada saat Rasul mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, apa yang dipahami syahrul mubarak? Syahrul Mubarak itu hanya terlintas begitu saja, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sama seperti hari ini pada saat imam, saat khatib berada di atas mimbar, ya, mengatakan ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa yang terbetik pada saat bapak-bapak mendengarkan kata-kata pesan takwa tersebut? Enggak ada, lewat begitu adanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak paham makna takwa tersebut. Sama seperti hari ini, pada saat kita mendengarkan para ustadz, para tengku, abu berceramah menjelaskan tentang Syahrul Mubarak, apa yang dipahami Syahrul Mubarak? Tidak ada, tidak terbetik hatinya, tidak berdesir jiwanya. Inilah kekosongan yang selama ini terjadi. Maka pada malam ini coba kita lihat hadis tersebut. Qad ja'akum syahrul mubarak. Kata-kata barakah, kata-kata barakah itu berasal dari sebuah pergerakan onta. Ini bukan ngarang-ngarang. Bapak Ibu yang sudah pernah naik haji melihat onta, nah, itu makhluk yang paling aneh dan harus diteliti. Harus diteliti. Itu adalah perintah dari Allah. Onta pada saat dia berdiri dan dia duduk, pada saat dia menyentuh bumi, maka bunyi sentuhan tersebut adalah ber. Ini yang dimaksud dengan barakah. Asal kata barakah, dan ini dibuat, bukan kita yang buat, orang Arab yang memang menyampaikan seperti itu. Kata-kata berkah itu adalah pada saat onta lagi berdiri duduk, pada saat itu bunyilah sebuah bunyi yang dinamakan dengan ber. Jangan salah-salah ya, bahasa Aceh bisa lain artinya kalau diucapkan itu. Ber, ya, barakah. Kenapa unta duduk itu dikatakan berkah? Dikarenakan unta itu kalau duduk lama, dia tidak akan bangun, ya. Tidak seperti istilahnya ada sebuah binatang yang memang sebentar-bentar ya keluar masuk seperti itu. Tidak. Kalau unta begitu dia duduk lama, itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Ziyadatul khair wa istiqamatuhu. Adanya keberkahan dan kontinuitas. Ya, ini bahasa kampus. Maknanya apa berkah? Seseorang itu apabila dia mempunyai sedikit cukup, dan apabila banyak tidak membahayakan. Ini bahasa dalam sehari-hari kita. Hari ini coba lihat orang, pada saat Allah berikan dia rezeki sedikit, sangat taat dia kepada Allah. Dia pergi ke masjid, berzikir, sembahyang 5 waktu tidak tengah, ya. Ini berkah namanya. Tapi keberkahan itu baru bisa dikatakan berkah bagi dia pada saat Allah memberikan dia rezeki banyak. Pada saat dia diberikan rezeki banyak oleh Allah, maka dia tetap menjaga semua konsistensi kebaikan yang dilakukan. Dia juga tidak melupakan salat 5 waktu. Walaupun dia sudah mendapatkan jabatan, walaupun dia sudah mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi, akan tetapi dia selalu senantiasa menjadikan itu sebagai pengabdian diri dia untuk lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasul. Tidak dengan beberapa orang yang
pada saat mereka tidak diberikan rezeki oleh Allah, dipersempitkan rezeki oleh Allah, maka mereka sangat taat kepada Allah. Namun, dan dia tidak sempat untuk memikirkan untuk kemaksiatan kepada Allah pada saat dia miskin. Begitu dibuka pintu rezeki oleh Allah, perjalanannya bukan lagi dari Luxmoy ke Pajak Impres, ya. Perjalanan bukan lagi dari sini ke Batupat, akan tetapi perjalanan sudah sarapan pagi di Medan, makan siang di Singapura, makan malam di Hong Kong. Sudah seperti itu perjalanannya. Apa yang terjadi? Dia belajar untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini yang paling banyak. Orang-orang pada saat diberikan kenikmatan seperti itu, maka dia akan mempergunakan fasilitas tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga itulah yang tidak dinamakan dengan keberkahan. Apa yang terjadi? Dulunya rumah tangganya adem ayem, akan tetapi terjadilah berbagai macam kecekcokan di dalam rumah tangga. Sehingga sang istri pun meminta doa kepada Allah. Kalau memang demikian ya Allah, dengan adanya rezeki ini, dengan tambahnya kaya kami ini, membuat kami ini ribut, lebih baik kami miskin. Salah doanya. Si istri salah doa, bukan minta miskin sebenarnya, minta suaminya itu kembali kepada jalan yang benar, agar taat kepada Allah, agar dengan harta tersebut dia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasul. Ini sebenarnya yang harus kita rubah mindset kita. Pada saat kita mendengarkan keberkahan di bulan Ramadan itu, maka kita harus berlomba-lomba, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Para sahabat pada saat mereka mendengarkan keberkahan itu, mereka tidak mau melewatkan sedikit pun momen Ramadan. Dan ini terbukti di mana Rasulullah SAW mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah. Dan ini tidak pernah diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Pintu surga ada 8, itu semuanya terbuka dari malam pertama sampai dengan malam terakhir. Pintu surga, pintu rumah kita aja tertutup, mau bertamu aja ada waktunya. Ini bayangkan, pintu surga mulai dari pertama sampai dengan akhir Ramadan itu terbuka. Namun anehnya, kita tidak mau menggunakan kesempatan itu. Kita lebih suka untuk mengisi hal-hal yang tidak membuat diri kita dekat kepada Allah dan kepada Rasul. Padahal atmosfer surga itu tercurahkan ke atas muka bumi. Sehingga apa? Sehingga ada perbuatan-perbuatan yang memang dulu itu berat sekali kita lakukan. Namun dikarenakan terbukanya pintu surga itu, maka dia tidak terasa berat. Bayangkan, saya ada beberapa kena kajian malam di masjid ini. Tidak seramai ini di luar bulan Ramadan. Siapa yang mau membuat langkah kaki kita begitu ringan untuk melangkah hari ini, kalau bukan dikarenakan atmosfer surga yang tercurahkan ke atas muka bumi? Ini salah satu makna keberkahan tersebut pada saat Allah menancapkan atmosfer surga ke atas muka bumi. Sehingga apa? Sehingga kita pun merasa enteng berpuasa di bulan Ramadan. Tidak dengan puasa Senin Kamis. Setiap Kamis ada yang kenduri, hari Senin ada yang buat syukuran. Bulan Ramadan ada yang kira-kira nikahin orang hari Senin? Ada yang buat syukuran hari Senin bulan Ramadan? Enggak ada. Jadi tantangan-tantangan, rintangan seperti itu tidak pernah kita alami pada bulan Ramadan. Inilah yang dinamakan dengan keberkahan tersebut, dengan dibukanya pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu neraka. Kemaksiatan itu tertutup pada saat bulan Ramadan. Anak-anak muda pada saat diajak bukber sama kawannya, "Bang, bukber yuk." Enggak deh. Kenapa? Abang udah dengar ceramah Ustaz Damanhur. Dibilang sama kawannya, "Adik yang traktir." "Oh ya nggak apa-apa lah." Misalnya. Jangan gara-gara ditraktir berubah pikirannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya pintu neraka itu ditutup selama bulan ini. Jadi peluang untuk melakukan kemaksiatan itu sangat-sangat kecil. Kenapa? Dikarenakan syaitan itu telah dibelenggu. Bayangkan, 3 hal ini merupakan spesialiti, kekhususan bulan Ramadan yang Allah tidak berikan pada 11 bulan yang lainnya. Allah tidak berikan 11 bulan yang lainnya fasilitas ini. Dibuka pintu surga mulai malam pertama sampai dengan malam terakhir, ditutup pintu neraka
dari malam pertama sampai dengan malam terakhir dibelenggu syaitan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa juga ada orang membuat maksiat padahal syaitan sudah dibelenggu? Jawabannya sangat gampang, dia berubah menjadi syaitan. Dia merubah dirinya menjadi syaitan. Padahal syaitan sudah dibelenggu. Kenapa juga ada orang berbuat maksiat? Berarti dirinya yang mengikuti dan menjadikan dirinya sebagai syaitan. Padahal tadi subuh kita sudah jelaskan bagaimana penyesalan syaitan. Syaitan menyesali apapun yang diajak. Laqad kafartu bima asyrabtumuni. Itu yang diungkapkan oleh syaitan, bahwasanya dia mengingkari apapun yang diajak. Syaitan mengajak manusia untuk mabuk-mabukan, syaitan mengajak manusia untuk berzina, syaitan mengajak manusia untuk ujub dirinya. Dan ini yang paling bahaya. Kemaksiatan itu bukan hanya kemaksiatan jawarih, bukan hanya kemaksiatan fisik, akan tetapi kemaksiatan yang paling bahaya itu adalah kemaksiatan hati. Pada saat seorang ustadz berceramah, membuat para audiennya tembelalak mulutnya, apa yang terbetik dalam hati para ustaz tersebut? Ngengke katanya, dehah babah. Ini kemaksiatan hati yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka kita selalu berlindung kepada Allah. Kalau seandainya, maka selalu saya katakan, kalau seandainya Rasul tidak diutus, sungguh Damanhur itu tidak tahu mau bilang apa pada malam ini. Maka inilah yang perlu senantiasa kita ucapkan, kita senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasul mengatakan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, faman hurrima khairuha faqad hurim. Dan pada malam Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kalikan dengan tahun, maka setara dengan 83 tahun. 83 tahun beribadah. Bayangkan bagaimana dahsyatnya fasilitas yang diberikan oleh Allah. Maka tidak akan ada orang yang mau tidur malam itu. Jangan nggak tidur malam, tapi seharian penuh tidur siang, jangan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah keseimbangan antara qiyam dengan siam. Ini yang harus diingat. Ramadan itu adalah keseimbangan antara qiyam, antara salat malam dengan siam, dengan aktivitas hari-hari. Hari-hari kita bekerja di mana? Aktivitas kita apa? Apakah sebagai dosen bekerja di kantor? Maka itu adalah siam kita. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Aktivitas hari dimanapun profesi kita, maka itu akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan menggugurkan segala dosa kita. Dan satu lagi yang harus diingat, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan 10 akhir, ibu-ibu ingat nanti ya, 10 akhir antar bapak-bapak ini semuanya ke masjid, usir mereka dari rumah. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul 2 tahun menjelang wafat, beliau itu beriktikaf selama 20 hari. Tapi kalau sebelumnya 6 tahun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya, Rasul beriktikaf 10 hari. 10 hari itu tidak pulang-pulang lagi. 10 akhir itu tidak pulang-pulang lagi. Begitulah Rasul menghidupkan malam. Bagaimana tanda Lailatul Qadar? Dulu waktu kecil saya sering tadarus, tapi tidak pernah ketemu sama Lailatul Qadar. Capek cari-cari pohon tumbang, tidak ada satupun pohon yang tumbang. Kenapa? Karena Lailatul Qadar bukan seperti itu maknanya. Makna malam lebih baik daripada 1000 bulan itu, para ulama mengatakan salah satu kejadian penting di dalam beberapa buku turas Islam itu disebutkan. Ada teman yang melakukan qiyamul lail setiap malam, dia menjaga qiyamul lail. Misalnya setelah salat tarawih seperti ini, pukul 10 dia langsung tidur. Ya, tidur langsung, bangun pukul 3, setelah itu dia salat malam dan berdoa. Mulai dari pertama Ramadan sampai dengan waktu itu dia cerita malam 10 terakhir. Ini kejadian di Kairo, di Mesir. Kita puasa di sana itu sekitar bulan 12, maka suhu udara di Mesir itu 0 derajat Celcius.
lumayan dinginnya. Kalau air misalnya air kamar mandi tidak dihidupkan pemanas air, itu akan tembus terasa tulang dinginnya. Karena 0 derajat Celcius. Kalau kita berbicara keluar asap. Seperti itu. Begitulah dinginnya. Teman ini dia menceritakan dia selalu konsisten menjaga salat malamnya, mulai dari malam pertama, dan malam itu dia lupa menghidupkan pemanas air. Apa yang terjadi? Dia ambil wudhu, salat, menangis, minta doa, dan doanya itu diistijabah oleh Allah. Dia bilang seperti itu. Kapan dia tahu itu malam Lailatul Qadar? Setelah terjadi kejadian istijabah doanya. Oh, berarti malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Waktu itu dia tidak hidupkan pemanas air, dia ambil wudhu, dia menangis, dia minta doa, dia minta ampun semuanya. Terbangun kawan yang memang jatah waktu itu karena mahasiswa kita, ada jadwal piket masak. Kawan ini terbangun terlambat. Rupanya junub lagi. Sudah terlambat bangun, junub lagi, kena piket masak lagi. Marahlah dia. Kenapa nggak dihidupin air pemanas? Ini kan udah terlambat kita masak nih. Berarti baru sadar dia. Berarti malam ini adalah malam Lailatul Qadar, di mana air yang dingin itu tidak berlaku hukumnya apabila seseorang itu niatnya lillahi ta'ala, ingin menghidupkan malamnya karena Allah. Ini suasana seperti ini mungkin tidak bisa kita temukan di Aceh karena tidak 0 derajat Celcius kehidupan kita. Mungkin ada tanda-tanda lain. Tanda-tanda itu tidak begitu penting, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Yang paling penting itu adalah pada saat Allah masih memberikan kepada kita kesempatan umur panjang seperti ini, bacalah Al-Quran di bulan Ramadan ini, sebelum nanti orang akan membacakan Al-Quran itu pada saat kita sudah terbujur, sudah terbaring, maka orang baru akan membacakan Quran untuk kita. Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita hari ini. Bacalah Al-Quran, isilah Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Sebelum orang-orang akan datang ke rumah kita membaca Al-Quran di hadapan mayit kita. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Maka pergilah ke masjid, salatlah di belakang imam, sebelum nanti imam menyalati kita. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan malam ini. Berilah sedekah. Berlomba-lombalah untuk bersedekah. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan kesalehan yang dilakukan di bulan Ramadan itu setara dengan 700 kali lipat. Dan kita tidak tahu balasannya dari Allah seperti apa. Dikarenakan dirahasiakan oleh Allah pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Jangan sampai pada saat kita mau bersedekah tapi kita sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu semua orang yang meninggal dunia itu akan meminta kepada Rabbnya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sedikit saja lagi supaya aku bisa bersedekah. Hari ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Jangan begitu lewat jalan pura-pura tidur kita. Ini begitu lewat jalan pura-pura tidur, pejam mata. Ini masih diberi kesempatan oleh Allah kepada kita semuanya untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan bisa bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.